Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar Malaysia? Apa khabar Indonesia? Dan apa khabar Nusantara? Ketika krisis COVID-19 ini sedang berlaku, anda dinasihatkan untuk berada di rumah sekiranya tidak ada perkara yang memerlukan anda untuk keluar dari rumah. Para penonton dan saudara sekalian, terdapat satu permintaan dari seorang penonton channel Perihal Dunia iaitu dari Ojan7 yang meminta saya untuk react satu video berkenaan 7 bus dengan trayek terjauh di Indonesia ataupun 7 bas dengan jarak perjalanan terjauh di Indonesia. Saudara sekalian, seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan sebuah negara yang luas. Keluasan Indonesia adalah kira-kira 1.905 juta kilometer ataupun 1,905 juta kilometer persegi. Ia adalah kira-kira 6 kali ganda daripada keluasan keseluruhan negara Malaysia iaitu 329,847 kilometer persegi. Dan untuk keluasan Pulau Sumatera saja dah memang lebih luas daripada keseluruhan keluasan Malaysia iaitu 443,000 kilometer persegi. Jadi, semestinya negara yang luas ini memerlukan sistem pengangkutan yang baik, tidak kira sama ada pengangkutan darat, laut maupun udara. Jadi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat kita iaitu Ojan7 kerana memberi cadangan untuk saya meriak tentang 7 bus dengan trayek terjauh di Indonesia. Berapa jauhkah jarak perjalanannya? Berapa hari atau berapa jamkah masa yang diambil? Oleh itu, mari kita teruskan. Sebelum itu, saya ingin menjemput anda untuk menekan butang like, subscribe dan share. Dan berkenaan dengan video ini saya ambil dari channel Taufik RS dan linknya saya sertakan di bawah. Jangan lupa juga untuk like, subscribe dan share channel Taufik RS. Mari kita teruskan. Selamat datang ke channel Perihal Dunia PHD. Sebelum memulakan kisah pada hari ini, anda dijemput untuk menekan butang like, subscribe dan share. Sahabat sekalian, pengangkutan darat merupakan salah satu mod transportasi yang penting di Indonesia dan salah satunya adalah menggunakan bas. Jadi, mari kita saksikan. Hello guys, jumpa lagi dengan Taufik RS. Di tahun 2018, bus menjadi pilihan transportasi masyarakat, baik untuk berpergian antar kota, antar provinsi, maupun antar pulau. Di Indonesia ada banyak PO bus yang melayani trayek terjauh, ada yang 3 hari, 5 hari, bahkan ada yang 1 minggu lebih guys. Wah, dahsyat 3 hari, 5 hari ataupun 1 minggu lebih. Memang jauh lah. Okey, jom kita teruskan. Teman-teman yang nonton video ini pernah naik bus berapa hari? Komen di bawah ya. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 7 bus akap dengan trayek terjauh di Indonesia. Sebelum kita masuk ke nomor 7, mari kita bareng-bareng membangun channel ini, yaitu dengan mengklik tombol subscribe di bawah dan nyalain loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, jangan lupa subscribe channel Taufik RS dan juga channel Perihal Dunia. Okey, mari kita teruskan. Rasa Sayang. Bus urutan ke-7 ini merupakan bus yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, yaitu bus Rasa Sayang, yang merupakan salah satu bus dengan trayek terjauh di Indonesia yang melayani rute dari ujung barat sampai ujung timur, yaitu dari Jakarta menuju Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan jarak tempuhnya yaitu kurang lebih 1.726 km. 1.726 kilometer.
lebih dari jarak daripada Johor Bahru ke Perlis. Okey, mari kita teruskan. Meter. Salah satu pengalaman naik bus rasa sayang dari Jakarta menuju Bima, yaitu kurang lebih memakan Dahsyat boleh letak sebuah motosikal di atas bus ni, di atas bas ni. Dan pemandangan ni tidak akan berlaku di Malaysia. waktu 50 jam. 50 jam adalah waktu yang tidak sedikit untuk melakukan sebuah perjalanan, guys. Okey, jarak perjalanan tadi lebih kurang 50 jam ataupun kira-kira 2 hari. Boleh sakit pinggang ni. Jom kita teruskan. Siliwangi Antar Nusa atau biasa disebut dengan SAN. Di urutan ke-6 ada bus Siliwangi Antar Nusa. Sun Group adalah kelompok usaha yang didirikan oleh Bapak Haji Hasanuddin Adnan yang dirintis sejak tahun 1978. Maksudnya syarikat bas ni ataupun perusahaan bas ini telah bermula lebih kurang 30 tahun yang lalu. 78. Kalau betul lah. Lama, sudah lama. Kalau dari tahun 1978 tu memang lama. Saya tak ada calculator, jadi saya tak dapat nak kira berapa lama. Tapi saya tahu memang lama. Transportasi Sun Group yang dikenal dengan PO Sun ataupun PO Siliwangi Antar Nusa telah memiliki 43 unit bus dengan berbagai rute di Sumatera dan di Jawa. Konsep awal pemasaran melayani trayek jurusan Bengkulu menuju Jakarta, Bengkulu menuju Padang, dan Bengkulu menuju Palembang. Di tahun 1993 melayani trayek untuk bus akap jurusan Bengkulu menuju Jakarta, dan sampai sekarang ini melayani rute terjauh yaitu dari Pekanbaru menuju Solo dengan Jarak perjalanan yang dilalui adalah 1,869 km ataupun kalau kita tengok jarak di Google ni adalah 39 jam. Jarak tempuhnya yaitu kurang lebih 1.869 km dan memakan waktu kurang lebih 40 jam, guys. Tapi kalau saya tengok kat sini, bas ni selesa. Walaupun dia bukannya dari configuration 2+1 seat, tapi 2+2 seat. Tapi kira, saya nampak kira bas ni kira selesa lah, boleh dikatakan selesa. Aneka Jaya. Bus selanjutnya dengan jalur lintas timur yaitu bus Aneka Jaya. PO Aneka Jaya merupakan jasa transportasi yang melayani antar kota ataupun antar provinsi yang sering disebut dengan bus akap yang berasal dari Pacitan, guys. Bus Aneka Jaya memiliki beberapa kelas untuk penumpangnya yaitu kelas ekonomi, kelas AC ekonomi, kelas patas AC toilet, dan kelas VIP. Semakin banyaknya pesawat dengan tiket murah sehingga banyak transportasi darat lintas Sumatera gulung tikar. Namun berbeda dengan bus Aneka Jaya yang masih tetap terus melayani trayek jauhnya yaitu dari Jakarta menuju Pacitan, Surabaya. Apa rahsia syarikat bas ataupun jasa bas Aneka Jaya ni untuk terus hidup, sedangkan dengan adanya perkhidmatan ataupun jasa daripada dari pengangkutan udara, tapi syarikat bas ataupun perusahaan bas Aneka Jaya ni terus hidup dan maju. Mungkin anda boleh kongsikan apa yang menyebabkan mereka boleh terus berjaya. Tinggalkan komen anda di bawah. Surabaya menuju Pacitan dan Solo menuju Pacitan, dan ada juga trayek jauhnya untuk saat ini yaitu Pacitan menuju Pekanbaru yang memiliki jarak tempuh kurang lebih 1969 km. Kira-kira 2,000 km. Memang jauh dari Pekanbaru ke Kabupaten Pacitan.
Kalau saya nampak di sini ini melibatkan dua pulau yang berbeza. Adakah ada pengangkutan air iaitu dari feri dari Sumatera ke Pulau Jawa? Mungkin anda boleh kongsikan dengan komen di bawah. Kita teruskan. Dan memakan waktu perjalanan kurang lebih 45 jam guys. Medan Jaya. Otobus ini berasal dari ranah Sumatera yang dimana masyarakat Sumatera itu sendiri sering menjulukinya sebagai sang peluru dari Medan karena terkenal dengan cepatnya. Medan Jaya melayani jasa transportasi darat dengan armada bus. Bus Medan Jaya melayani berbagai trayek jauhnya yaitu dari Medan menuju Jakarta yang memiliki jarak tempuh kurang lebih 1993 km dengan waktu tempuh kurang lebih 45 jam guys. Satu lagi rute ataupun jarak hampir 2000 km dan jarak masa yang diambil lah kira-kira 45 jam. Mungkin ada di kalangan penonton yang pernah menaiki perkhidmatan ataupun jasa bas ini. Mungkin boleh komen apa perasaannya duduk di dalam bus ataupun duduk di dalam bas ni selama 45 jam. Mungkin sakit pinggang, mungkin ya apa saja. Mungkin anda boleh komenkan pengalaman anda di bawah. Sehingga armada ini dikategorikan sebagai armada dengan trayek terjauh di Indonesia. Dan Medan Jaya melayani berbagai trayek dari Medan menuju berbagai daerah di Provinsi Riau dan Jakarta. Armada bus Medan Jaya menggunakan chassis bus buatan Mercedes-Benz dan Golden Dragon dengan variasi OH 1521 dan OH 1526. Untuk pembagian kelas layanan menjadi 4 kelas, yaitu kelas patas AC toilet, ekonomi, eksekutif, dan super eksekutif. Khusus untuk bus Medan Jaya kelas super eksekutif hanya melayani rute Medan menuju Pekanbaru saja guys. Bus PMTOH. Bus dengan urutan ketiga ini ialah bus PMTOH. Siapa yang tak mengira ada bus yang melayani trayek dari ujung Sumatera sampai ujung Jawa, yaitu adalah bus PMTOH. Bus dengan tampilan kucel yang merupakan imbas dari medan yang dilewati dari Sumatera sampai Jawa cukup berat sekali. Belum lagi paket-paket yang mengumpul di atasnya. Namun berbeda di daerah Jawa dengan bus ataupun bas di sana dibenarkan membawa muatan di bahagian atas, sedangkan bus ataupun bas di Malaysia tidak dibenarkan membawa muatan. Mungkin sekiranya mereka membawa muatan di bahagian atas, mereka pastinya akan tersangkut di jambatan-jambatan. Okey, mungkin dalam apabila mereka mudik ke kampung ataupun balik ke kampung, mereka membawa barang-barang yang banyaklah di Indonesia berbanding di Malaysia. Mungkin anda boleh kongsikan pengalaman mengapa bas ni membawa muatan di bahagian atas. Mungkin juga ada perniagaan-perniagaan yang menumpangkan barang perniagaan di bahagian atas tu. Sila kongsikan komen anda di bawah. daerah asalnya yaitu Banda Aceh. Bus PMTOH menjadi primadona yang bersanding dengan bus-bus Sumatera terkenal lainnya seperti Sempati Star, Antarlintas Sumatera, dan lain sebagainya. Bus dengan trayek cukup jauh di Indonesia saat ini memiliki trayek dari Medan menuju Solo, Medan menuju Jakarta, Medan menuju Bandung. Okey, kita tengok jaraknya. Daripada Medan ke Surakarta, jarak dalam kilometer adalah 2,524 kilometer. Sangat jauh. Saya rasa kalau di Semenanjung Malaysia, anda berjalan 2,524 kilometer ni, anda dah
berpusing seluruh kawasan semenanjung Malaysia. Okey, mari kita teruskan. dan Medan menuju Tasikmalaya dengan jarak tempuhnya kurang lebih 2.524 km serta memakan waktu perjalanan sekitar 55 jam. Sebenarnya ada bus 55 jam. PMTOH yang tidak langsung melayani dari Banda Aceh sampai Solo ataupun sampai ke Yogyakarta, hanya sampai Medan saja. Dan ketika di Medan, PO ini akan mengganti bus yang nantinya akan melayani sampai Solo ataupun sampai ke Yogyakarta, guys. Bertukar dekat Angkutan Bas. Okey, bas yang ni nampak menarik dan canggih. Putra Pelangi. Perusahaan otobus dari Banda Aceh kerap Meriah. dikenal dengan bus-bus kelas atasnya, mulai dari kemewahan hingga kenyamanan yang ditawarkan, seperti PO Bus Putra Pelangi misalnya. Cukup susah mencari sejarah dari berdirinya PO yang satu ini, namun diketahui sebelum menggunakan Putra Pelangi, digunakan PO Pelangi. PO Pelangi ini mulai terdengar namanya sejak era tahun 1990-an, namun akhirnya bergantilah nama menjadi PO Putra Pelangi. PO ini tidak pernah ketinggalan untuk menggunakan kesis-kesis terbaru dan bodi berkualitas tinggi, termasuk menggunakan Mercedes-Benz yang bertipe atas. PO Putra Pelangi dikatakan juga sebagai salah satu bus dengan trayek terjauh di Indonesia. Okey, dinyatakan tadi bahawa PO Putra Pelangi ni menggunakan bas ataupun bus-bus yang dari jenis terbaru. Dan sememangnya pengusaha-pengusaha kenderaan awam seperti bas ataupun bus ni memerlukan satu tarikan. Pertama adalah apabila menggunakan bas yang baru, keselesaan penumpang tu dapat dimaksimumkan. Dan seterusnya, sekiranya bas itu terlalu tua, jadi pembiayaan ataupun perbelanjaan untuk maintenance itu lebih tinggi. Jadi adalah penting kenapa bas ataupun bus ni sentiasa diperbarui mengikut masa yang ditetapkan. Okey, kita teruskan. Yaitu yang melewati dari Banda Aceh menuju Jakarta, yang menempuh jarak kurang lebih 2.551 km dengan waktu tempuh kurang lebih 55 jam, guys. 55 jam. Menarik bas ni siap ada wifi. Jadi penumpang tak perlu risau. Mungkin wifi ni ada limit ataupun unlimited. Mungkin anda boleh kongsikan dengan komen di bawah. Okey, kita teruskan. ALS atau Antar Lintas Sumatera. Perusahaan otobus yang berdiri di wilayah Mandeling ini merupakan PO yang memiliki rekor trayek terjauh untuk saat ini, yang terkenal juga sebagai sang penguasa jalanan yang berasal dari Sumatera, serta bus dengan barang bawaan paling banyak di atasnya, ataupun sering juga dikenal dengan si Raja Paket yang berasal dari Sumatera, guys. Adapun trayeknya itu dari Medan menuju Malang, Medan menuju Solo, dan yang paling Walaupun terdapat laluan yang rosak disebabkan, saya rasa ini disebabkan tanah runtuh, perkhidmatan atau jasa bas ni terus berjalan seperti biasa. Hebat. jauh untuk saat ini, yaitu dari Medan menuju Jember yang menempuh jarak perjalanan kurang lebih 2.920 km. Guys, dekat 3,000 km, guys. Kalau saya memandu 3,000 km, saya tak sanggup. Tapi macam mana dengan penumpang ni yang bergerak hampir 3,000 km dengan masa lebih kurang 64 jam. 3 hari tu. Mungkin ada di kalangan penonton yang pernah membuat perjalanan sejauh ini. Tuliskan komen anda di bawah.
Terima kasih dan kita teruskan. Menjadi cerita tersendiri bagi kalangan pemilih hati transportasi. Bagaimana perjalanan bus yang kadang-kadang memakan waktu seminggu dan bahkan seminggu lebih ini, guys. Saya rasa ni adalah video berkenaan bas yang rosak dan saya tak rasa bas ni membawa penumpang. Mungkin hanya untuk mencukupkan ya, masa video ni kan. Tengok dengan keadaan bas ni, saya tak rasa bas ni digunakan untuk membawa penumpang. Oke guys, dari ketujuh bus akap dengan trayek terjauh di Indonesia yang telah kita bahas tadi, jadi saya pengen tahu teman-teman pernah naik bus berapa hari saja. Okey, video dari Taufik RS ataupun Taufik RS ni telah pun tamat. Dan saya memang tertarik dengan jarak-jarak bas. Perjalanan bas ni memang sangat jauh sehingga hampir 3,000 kilometer dengan jarak perjalanan berhari-hari. Apa perasaan anda ketika anda berada di dalam bus ataupun dalam bas ni? Di Malaysia paling jauh pun saya rasa mungkin dalam 6-7 jam. Itu paling jauh. Dan pengalaman saya dulu dari Penang ke Seremban, Negeri Sembilan, saya rasa dulu dalam 7 atau 8 jam semasa saya belajar di Pulau Pinang dulu, di Penang. Mungkin anda boleh kongsikan ya, apa dengan menghantar komen ataupun private message kepada saya. Okey. Dan lagi satu, saya dapati bus ataupun bas ni mempunyai kemudahan tandas. Ya, di Malaysia dulu ada terdapat bas yang memberikan perkhidmatan tandas. Tapi mungkin disebabkan jarak-jarak perjalanan di Malaysia ni tidak terlalu jauh dan maka perkhidmatan tandas ni tidak lagi disediakan di dalam bas. Sekiranya anda mempunyai sebarang cadangan untuk mengetengahkan mungkin apa yang berlaku atau aktiviti-aktiviti di kawasan anda, di kampung anda, bolehlah anda komenkan di bawah dan saya akan cuba untuk react apa perkongsian yang diberikan oleh anda. Sampai sini saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.